Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan rekor sebagai kabinet terbesar di era reformasi dengan total 109 anggota. Terdiri dari 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Jumlah ini jauh melampaui susunan kabinet pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yang masing-masing hanya memiliki sekitar 34 hingga 48 anggota, termasuk wakil menteri. Namun sayangnya setelah lebih dari 5 bulan berjalan, kinerja kabinet yang tergemuk ini masih dinilai belum menunjukkan hasil menonjol oleh sejumlah pengamat dan masyarakat. Pada era SBY, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 2004-2009 memiliki 36 menteri tanpa wakil menteri signifikan. Sementara Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 2009-2014 berisi 34 menteri dengan tambahan sekitar 5 wakil menteri. Total maksimal 39 orang. Sementara itu, Jokowi dalam Kabinet Kerja 2014-2019 mengangkat 34 menteri dan 12 wakil menteri total 46 orang. Dan pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 terdapat 34 menteri serta 14 wakil menteri total 48 orang. Dengan demikian, jumlah anggota Kabinet Prabowo lebih besar 2 kali lipat dibandingkan para pendahulunya, mencerminkan strategi akomodasi politik yang luas dan bertujuan untuk menjaga stabilitas koalisi pendukungnya. Meski demikian, ukuran besar kabinet ini menuai kritik karena belum diimbangi dengan capaian kinerja yang signifikan. Beberapa pengamat politik menilai bahwa banyaknya menteri dan wakil menteri justru memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Dengan 109 orang di kabinet, tentunya rakyat mengharapkan percepatan implementasi program Astacita yang dijanjikan Prabowo. Tapi hingga April tahun 2025, belum ada terobosan nyata yang terlihat. Sejumlah menteri, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, dikritik karena dinilai kurang aktif menciptakan kebijakan baru yang berdampak langsung pada masyarakat. Sementara itu, program unggulan seperti pembangunan infrastruktur di bawah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono masih dalam tahap perencanaan tanpa kemajuan konkret yang dilaporkan. Kabinet ini besar, tapi banyak posisi tampaknya lebih sebagai pembagian jatah politik daripada berdasarkan kompetensi. Di sisi lain, pemerintah mengklaim bahwa ukuran kabinet yang besar diperlukan untuk mendukung visi ambisius Prabowo Gibran. Juru bicara Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun, kabinet masih dalam fase konsolidasi. Ini bukan soal jumlah, tapi bagaimana setiap menteri fokus pada tugas spesifik mereka. Hasilnya akan terlihat dalam jangka panjang, ujarnya dalam sebuah kesempatan. Publik tampaknya masih menantikan bukti nyata dari janji kampanye, seperti peningkatan ekonomi inklusif dan kesejahteraan rakyat, yang hingga kini belum terwujud secara mencolok. Dengan waktu yang tersisa 4,5 tahun ke depan, tekanan kini ada pada Prabowo dan kabinetnya untuk membuktikan bahwa jumlah besar bukan sekedar angka, melainkan kekuatan untuk mewujudkan perubahan. Jika tidak, kabinet gemuk ini berisiko menjadi beban politik yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut. Mungkin sudah saatnya Prabowo berbagi tugas dengan Gibran agar pengawasan terhadap kabinet yang super gemuk ini bisa berjalan lebih efektif, tidak tersentralisasi kepada Prabowo saja. Gimana pendapatmu kawan?